kita juga sebagai masyarakat nggak boleh cuek. Jadi Oke. kita juga harus selalu berkontribusi. Kemudian juga kita harus ada kayak sama pemerintah itu bekerja sama. Jadi kita nggak Oke. berjalan sendiri dan pemerintah Oke. juga nggak berjalan sendiri. Sebagai duta maritim, berarti udah tahu kondisi laut Indonesia, apalagi Iya. kondisi laut Lampung ya. Menurut lo Betul. sendiri kondisi laut Lampung gimana? Apalagi kemarin kan ada isu kalau ada pantai terkotor nih. Otomatis berarti Lampung udah dicap dong sebagai pantainya banyak yang kotor gitu. Lautnya tercemar atau gimana sih? Gimana kondisi laut sekarang di Lampung sendiri? Halo teman Pro 2, balik lagi di podcast Pro 2 Tiada Hari Tanpa Karya barengan sama Angga Labesa. Boom 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 boom. Kayaknya sama aja opening kita ya. Tapi is okay, gak apa-apa karena Angga hari ini udah kedatangan salah satu pembicara narasumber asli asik banget, nggak legit nggak tuh? Ada Kak Ganis dari Duta Maritim. Halo, Halo, gimana kabarnya nih? alhamdulillah kabarnya baik. Dipanggilnya Sehat. gimana sih, Ganis? Dipanggilnya Ganis, tapi Oke. biasanya lebih akrabnya Nis sih. Nis, oke. Dari mana sebelumnya? Aku Lancar-lancar aja kan kesini kan? lancar. Aku asalnya dari Kabupaten Lampung Barat, Mm, di Liwa. mm. Kebetulan sekarang lagi menempuh pendidikan sebagai taruni di Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta, semester Oke, 7. Oke, dan menyandang jabatan sebagai Duta Maritim ya? Iya, Duta Oke. Maritim Indonesia 2023 aspek Sindo. Oke, jelasin dong Duta Maritim itu apa? Oke, singkat ya. Sebenarnya kalau Panjang juga nggak apa-apa. Oke, Kita boleh. siap. Berapa SKS? Kita siap gitu. Oke, boleh. Jadi Duta Maritim itu sendiri adalah suatu gagasan dari aspek Sindo, Mm, di mana Duta Maritim ini didirikan untuk membentuk pemuda-pemudi Indonesia untuk mengembangkan maritim yang ada di Indonesia. Oke. Karena Indonesia itu dicanangkan menjadi poros maritim dunia. Oke. Namun kan seiring berjalannya waktu belum banyak orang yang mengetahui. Makanya pemuda-pemudi Indonesia itu ditarik, digerakkan untuk menjadi salah satu ambasador lah ya, atau sebagai percontohan melalui Duta Maritim untuk mengembangkan potensi maritim yang ada di Indonesia gitu kan. Oke, tadi ada aspek apa? Aspek Sindo. Itu apa sih sebenarnya? Aspek Sindo itu suatu organisasi, Hmm? asosiasi pemerintahan kepulauan dan pesisir Indonesia. Oke. Iya. Dan Duta Maritim ini berarti dipilih dari pemuda-pemudi Indonesia atau gimana mekanismenya sebenarnya? Iya, pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita sudah mengikuti beberapa tahapan, mulai dari seleksi berkas, kemudian ada membuat video, kemudian ada seleksi wawancara. Nah, baru dari situ kita mengikuti karantina. Nah, karantinanya ini unik, Kak. Apa Namanya yang unik nih? Awas nggak unik ya? menurut aku unik ya, Kak, karena biasanya itu kan kalau pijen-pijen yang lain atau duta-duta yang lain itu kayak sekedar aja karantina gitu namanya. Kalau ini Kalau bareng sama kita cumi-cumi ikan gitu nggak ya? kalau kita namanya tuh Sekolah Duta Maritim Indonesia. Oh gitu. Iya. Oke. Terus gimana kegiatannya? Sekolah Duta Maritim itu kita dilaksanakan selama 7 hari dan kerennya banget kita acara pembukaannya itu di gedung DPR RI. Oh seru sekali Iya, ya. di gedung DPR RI dihadiri oleh Wamen Perdagangan Indonesia. Kemudian selama 7 hari itu kita nggak diem di hotel atau hanya materi di hotel aja, tapi kita keliling ke beberapa kementerian di Indonesia. Contohnya Kemenparekraf. Alhamdulillah kemarin kita ketemu loh sama Pak Sandiaga Uno. Oke. Terus kemudian kita ke KKP juga, ke Dinas Kelautan Perikanan. Terus kemudian juga kita ke Kemenpora dan beberapa tempat-tempat lainnya seperti mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia. Dan itu menurut aku luar biasa banget ya, Kak. Kayak kita tuh keliling Jakarta, dibiayain, terus dapat pengalaman, ketemu juga sama teman-teman seluruh Indonesia. Oke. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan Ganis ngewakilin Lampung ya? Iya, aku ngewakilin Provinsi Lampung. Terus kebetulan itu sebenarnya aku nggak sendirian dari Lampung. Ada juga ketiga teman aku dari Lampung, dari Tanggamus. Tapi mungkin kebetulan hari ini aku sendirian dulu. Nanti mungkin aku boleh ya ajak teman aku yang lain di sini. Triknya bagus ya marketingnya ya. Satu-satu dulu. Iya. Nanti kalau kurang bisa lagi satu Iya, lagi boleh gitu nambah ya. lagi. Boleh trik marketingnya. Tapi Ganis sebagai Duta Maritim fokusnya berarti ke lautan ya?
Ya, ke potensi maritim Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal laut kan sekarang lagi banyak isu banget sampah di laut dan segala macem ya. Nah, itu Kak, Mm, itu emang salah satu ancaman banget ya mm, buat kita, khususnya untuk masyarakat yang ada di pesisir. mm, Karena pencemaran laut itu semakin hari itu semakin meningkat. mm, mm, Nah, ada suatu program dari pemerintah, dari mm. Kementerian Kelautan Perikanan, itu namanya Bulan Cinta Laut. Oke. Nah, jadi Bulan Cinta Laut itu kita mengumpulkan sampah-sampah yang ada di laut, Mm, sampah-sampah plastik yang ada di laut. mm. Nah, nanti hasil dari sampahnya itu dijual, Kak. Dijualnya itu ditukar dengan seharga ikan paling rendah di situ. Oke, itu berarti Prokja dari Dari KKP, Oh, dari KKP. Kementerian Kelautan Perikanan. Tapi kita sebagai duta Mm-mm. maritim itu membantu Mm-mm. untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut. Mm-mm. Contohnya kita turun langsung ke lapangan, sosialisasi ke masyarakat. Karena pencemaran ekosistem laut itu gimana ya Kak? Kalau menurut aku tuh semakin hari tuh semakin bertambah. Contohnya aja ya Kak. Kemarin itu ada kan kegiatan kita kalau di Lampung itu dibilang sebagai laut yang paling kotor. Itu miris banget kan. Padahal pantai-pantai di Lampung itu bener-bener luar biasa. Tapi kenapa ya pada akhirnya tuh jadi laut yang paling kotor. Iya, kalian sebagai lo duta maritim kan, ngerespon hal itu gimana sih sebenarnya kan pantai di Lampung terkotor tuh, berarti otomatis masyarakatnya jorok dong, atau Iya. gimana sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau dari aku sendiri itu prihatin ya Kak, miris banget. Itu pertama emang mungkin ada kurangnya kesadaran dari masyarakat. Terus kan sampah itu datangnya nggak hanya dari masyarakat yang di pesisir ya Kak. Itu banyak juga dari masyarakat di luar pesisir yang emang sampahnya itu dibuang sembarangan, akhirnya larinya ke laut. Kayak gitu kan Kak. Terus juga mungkin ada beberapa kurangnya perhatian yang mengenai sampah-sampah di laut itu harusnya seperti apa. Harusnya mungkin ada program-program yang kayak seperti bulan cinta laut tadi ya Kak, itu harus dijalankan gitu. Kita juga sebagai masyarakat nggak boleh cuek. Jadi kita juga harus selalu berkontribusi. Kemudian juga kita harus ada kayak sama pemerintah itu bekerja sama. Jadi kita nggak berjalan sendiri dan pemerintah juga nggak berjalan sendiri. Sebagai duta maritim berarti udah tahu kondisi laut Indonesia, apalagi Iya. kondisi laut Lampung ya. Menurut lo Betul. sendiri kondisi laut Lampung gimana? Apalagi kemarin kan ada isu kalau ada pantai terkotor nih. Otomatis berarti Lampung udah dicap dong sebagai pantainya banyak yang kotor gitu. Lautnya tercemar atau gimana sih? Gimana kondisi laut sekarang di Lampung sendiri? Untuk kondisi laut di Lampung sendiri ya Kak, gak semua ya Kak itu menurut aku sih gak semua pantainya tuh kotor. Masih banyak pantai-pantai yang bagus dan aku berharap pantai-pantai yang bagus itu gak tercemar seperti pantai yang udah kotor tadi. Nah untuk pantai-pantai yang udah kotor kita tuh harus turun langsung ke masyarakat buat mensosialisasikan gimana sih pentingnya kebersihan, gimana sih caranya kita menjaga laut. Karena yang rusak itu seluruh ekosistem yang ada di laut. Contohnya ikan-ikan di laut, penyu dan segala macam itu banyak yang mati. Karena apa? Mengira sampah laut itu makanan mereka. Oke, berarti ini perlu banyak peran penting dari Iya, semua pihak ya berarti bener ya. Kak. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Kayak umpamanya gue kan masyarakat awam ya nggak ngerti apa-apa gitu, kayak mau ikut bulan peduli sampah tadi ya. Ya bulan cinta laut. Ya bulan cinta laut kan kayak nggak ngerti gue itu apa. Apa sih tingkah yang harus gue ataupun apa yang harus gue lakukan biar kayak laut di Indonesia sendiri nggak tercemar gitu. Ya kesadaran dari diri sendiri ya Kak. Hal kecil. Ya mungkin dari TK mungkin kita udah diajarin ya. Kita harus buang sampah ke tempatnya. Kemudian mengurangi sampah plastik kalau ke laut. Oke. Bisa diganti dengan wadah bekal atau pakai tumbler kalau bawa Oke. minum. Terus Dan kayaknya kalau sampah plastik nggak cuma ke laut ya. Iya, Kayaknya ke harus seluruh. lo kurangin segala aspek ya. Iya. Oke, berarti gitu. Iya nggak di pantai aja sih Kak, di seluruh tempat. Karena dari tempat-tempat itulah larinya ke laut. Gitu kan. Oke. Tapi lo pernah nggak sih kayak terjun langsung gitu ke laut atau ke pantai untuk pembersihan segala macam gitu? Iya pernah ada pembersihan di pantai. Itu kita memang selain aku berperan di Duta Maritim, emang dari kampusku yang latar belakangnya dan notabene itu adalah kelautan perikanan. Jadi kita juga kayak ada tuh kerja bakti, bersih-bersih di pantai. Terus tiap bulan atau gimana? Mungkin ada beberapa bulan sekali gitu Kak, menyesuaikan aja. Oke. Biasanya tuh bekerja sama juga sama pemerintah sekitar dan masyarakat sekitar karena kita nggak bisa bergerak sendirian. Kita oke. butuh bantuan mereka gitu. Sampah paling aneh yang pernah lo temuin di laut apa? Sebenarnya kalau sampah yang paling aneh ya semua sampah ya biasa aja sih Kak. Cuman yang Sampah masyarakat. sampah Nggak, masyarakat ya. Bukan. Mantan kamu, bukan. Itu sampah juga tapi bukan. Kayak sebenarnya
banyak itu kayak sedotan, Oke, sedotan bahkan berarti. rokok. Rokok, oke. Mm-mm. Sedotan itu berbahaya Kak, Mm, banget. Dia apalagi untuk hewan laut, mm, dia bisa menyumbat kayak mulai dari mulut karena oke. itu sedotan itu kan Tapi kecil. lo tim yang suka apa ya? Suka kan beberapa saat yang lalu pernah ada tren kayak orang-orang pakai sedotan besi ya, sedotan Ah, besi, sedotan ramah lingkungan. ah, ah. Lo tim yang kayak gitu atau tim yang langsung kokop aja nih atau gimana sebenarnya? Sebenarnya kalau gue sih kadang itu yang langsung aja sih Kak, ribet Mm, juga kan pakai sedotan, mm, apalagi harus sedotan stainless dan mm, segala macam. Dan kebetulan karena aku tinggalnya di asrama, mm. jadi tuh kayak jarang beli minum-minuman yang kayak gitu tuh jarang. Oke. Karena emang kita juga jarang keluar kampus. Keluar Heeh. kampus itu cuma boleh 1 minggu sekali kalau lagi pesiar aja. Oke, agak susah ya kampus dia ya. Iya. Nggak bisa main-main teman Pro 2 berarti Mm. kampusnya gitu. Oke. Berarti sampah yang paling banyak di laut sendiri apa nih? Kalau tadi kan sedotan, selain itu ada apa? Ada rokok, Hmm. ada plastik, lebih banyak itu. Rokok ya berarti ya Iya, banyak ada ya. rokok. Oke, kenapa tuh menurut lo rokok saking banyaknya kenapa gitu? Karena gini Kak, kebanyakan orang itu nongkrong-nongkrong di pinggir pantai itu kan banyak muda-budi ya. Mm, Apalagi kalau cowok-cowok mm, gitu kan. mm, Itu karena mungkin kurangnya himbauan atau mm, bagaimana mereka ngerokok tuh di pinggir pantai. mm, Tanpa sadar ya udah puntungnya dibuang aja. mm. Padahal satu puntung itu nyebabin sejuta masalah. Oke, berarti tuh bahaya dong. Iya bahaya dong Kak. Oke, seberapa bahaya sih sampah rokok sendiri gitu? Sampah rokok sendiri tuh bahaya karena dia itu banyak kandungannya Kak ya. Kandungan Hmm. bahaya kayak kimia itu bisa ngerusak kualitas air di laut. Mm-mm. Kemudian juga kalau misalnya dia hewan laut itu makan, contoh ikan tuh, dia makan tuh bekas Oke. serpian-serpian rokok. Nah, otomatis kan yang dicerna sama si ikan itu udah nggak baik ya Kak. Mhm. Terus ikan itu kita konsumsi. Mm. Baliknya penyakitnya ke siapa? Ke kita kan. Oke, Gitu. berarti emang sekarang sepertinya kita harus lebih aware lagi ya sama Iya sampah-sampah juga ya. betul. Oke, selain fokusnya Duta Maritim sebagai dutanya Kelautan Indonesia ya Mm-mm. jatuhnya ya kan, fokusnya ke sampah tadi kan, sampah Iya. Indonesia. Ada fokus lain nggak sih sebenarnya? Ada sih Kak, fokus lainnya itu kayak kita terjun langsung ke nelayan. Mm-mm. Kita tuh gimana? Mengedukasi gitu Iya, ya berarti? mengedukasi nelayan. Karena hasil laut Indonesia tuh banyak ya Kak. Mm. Sedangkan eh, kadang itu pendapatan Indonesia itu harusnya lebih banyak dari hasil laut. Mm-mm. Karena kita kan mau jadi poros maritim dunia tuh. Mm-mm. Berarti ekonominya juga harus dari maritim dong. Mm-mm. Tapi agak kurang Kak. Karena mungkin masyarakat yang di pesisir, nelayan, itu masih kurangnya edukasi. Kemana sih mereka harus menjual hasil tangkapan mereka, supaya ya hasil tangkapan mereka itu dihargai dengan harga yang tinggi gitu Kak. Oke. Harusnya ya, menurut aku nih Kak, Mm. masyarakat pesisir dan nelayan khususnya itu menjadi masyarakat yang paling sejahtera. Iya, bener. Sebenarnya. Soalnya kan mereka di pesisir ya Iya. kan, dekat sekali sama akses ke ikan dan segala Benar. macamnya. Oke. Tapi pada kenyataannya kenapa mereka yang sepertinya ekonominya yang paling di bawah. Oke. Hanya kayak nelayan-nelayan besar aja yang kayaknya dia sejahtera. Tapi kalau nelayan-nelayan kecil tuh enggak. Karena sebenarnya ya karena ketidaktahuan mereka. Jadi itulah tugas kami untuk memberi edukasi kepada mereka, memberi penyuluhan kepada mereka. Apalagi notabene aku yang latar belakangnya seperti aku bilang dari kelautan perikanan, itu sangat benar-benar mensupport gitu Kak. Gimana caranya kita turun langsung ke masyarakat, ya ke pembudidaya ikan, ke masyarakat pesisir kan. Maritim itu nggak selalu tentang laut ya Kak. Perikanan itu nggak selalu di laut. Ada perikanan budidaya air tawar, kemudian ada perikanan darat. Bahkan budidaya itu nggak selalu tentang ikan, bisa rumput laut, kepiting, kerang, rajungan, bahkan macam-macam lagi yang lainnya. Kita balik lagi ke aspek tadi katanya masyarakat pesisir kurang apa ya edukasi dan Iya, segala macam. betul. Itu emang biasanya yang harus berperan penting nih seharusnya siapa sih sebenarnya yang mengedukasi seharusnya nih, pemerintah kah atau kita sebagai masyarakat sebenarnya? Seharusnya itu perannya itu ada dari penyuluh. Nah, penyuluh itu bisa dari pemerintah. Nah, penyuluh perikanan, misalnya contoh Kak, mengedukasi masyarakat. Nah, tapi selain itu butuh juga peran pemuda buat terjun langsung. Karena biasanya penyuluh-penyuluh itu kan mereka hanya menjalankan tugas untuk mensosialisasikan. Mungkin poin-poinnya itu hanya poin-poin yang penting-penting aja, nggak digabungin dengan kayak ada mungkin ngobrol-ngobrol yang lebih santai atau kita di gabung sama sharing-sharing yang lebih kayak oh gini loh Pak pendekatannya Oke. gitu, gini loh Bu pendekatannya. Oke. Tapi
ya nggak kurang juga sih Kak, atau nggak jarang juga penyuluh yang udah melakukan itu. Tapi memang ada juga dari beberapa masyarakat di pesisirnya, dari merekanya itu yang kayak cuek, acuh sama kita gitu. Oke, tapi menurut lo sendiri pemerintah udah berperan penting belum sih untuk apa ya, menangani masalah ini sendiri nih gitu? Kalau dibilang berperan penting, ya sudah berperan Kak. Tapi mungkin belum terlalu maksimal kali ya Kak. Karena mungkin yang diurusin pemerintah kan bukan hanya 1-2, Oke, banyak. oke. Tapi ya harusnya kan pemerintah juga itu meluas ya, menyeluruh. Nah mereka juga yang harus lebih maksimal lagi buat turun ke masyarakat. Oke, harapan kedepannya buat pemerintah Indonesia nih kan, apalagi kita tahun-tahun pemilu ya Iya, kan, sama tuh lo ada betul. harapan untuk orang-orang yang tinggal di pesisir laut gitu. Ya harapannya tuh semoga mereka lebih dapat perhatian lebih. Dan juga untuk masyarakat yang di pesisirnya juga, jika ada penyuluh atau ada dari instansi pemerintah atau instansi apapun yang beri penyuluhan, berharapnya mereka nggak cuek. Mereka Oke. setidaknya tuh, oh kita harus dengerin dulu nih pemerintah gimana. Tapi Dan selama ini kalau ada penyuluhan gitu, masyarakatnya aware nggak sih sebenarnya? beberapa welcome dan aware aja. Ada juga beberapa yang kayak mereka mikir, lagian juga udah dikasih penyuluhan tetap kita gini-gini aja. Nah itu sih sebenarnya nggak salah mereka juga. Karena mungkin kita yang dari penyuluhnya, kita yang dari pemudanya tuh harus kayak banyak ide-ide baru, biar mereka itu nggak kayak bosen dengerin cuman dikasih penyuluhan-penyuluhan gitu doang Kak. Berarti begitu teman Pro 2, kamu juga harus punya inovasi juga berarti ya. Iya. Sama-sama bergerak lah ya untuk betul. memajukan maritim Indonesia gitu Betul ya. banget, Kak. Oke. Terakhir deh, harapan kedepannya untuk maritim sendiri dan kelautan Indonesia sendiri, apalagi buat teman-teman nih yang sering buang sampah nih. Iya. Apalagi nggak mikir buang sampahnya kadang-kadang kan. Iya, betul. Semua sampah dibuang gitu. Untuk harapan aku sendiri, semoga Indonesia itu bisa memanfaatkan potensi maritimnya tuh lebih maksimal lagi. Karena memang sekarang bukannya nggak maksimal sih Kak, tapi masih kurang. Mungkin lagi dalam proses ya Kak. Dan terus juga buat kalian-kalian tuh yang masih buang sampah ke laut, ditingkatin lagi lah kesadarannya. Karena itu bakal ngerusak diri kita sendiri. Akibat dalam jangka panjang itu bukan hanya masyarakat di pesisir, tapi ke diri kita juga. Dan buat teman-teman semuanya, kita semua tuh berhak buat ngelindungin apa yang ada di Indonesia, contohnya dari maritim sendiri. Jadi aku berharap buat semuanya gak boleh sungkan, gak boleh segan kalau mau turun ke masyarakat buat ngasih edukasi, apalagi untuk teman-teman yang notabene dari kelautan dan perikanan. Terus kalau mau buang-buang sampah, ya buang pada tempatnya lah ya. Dari TK kita udah diajarin. Terus kalau mau buang mantan gak apa-apa ke laut. Tuh, dengar teman Pro 2. Oke deh, thank you banget nih udah ngobrol barengan sama Anggala Besa. Nanti kalian juga bisa lihat podcast yang lainnya teman Pro 2, tapi kamu cari aja podcast yang lainnya. Thank you banget ya udah ngobrol barengan sama gue ya. Oke, nanti bakal ketemu lagi sama Anggala Besa di episode selanjutnya, and bye-bye teman Pro 2.